nanti. Dan sahabat budaya, untuk kali ini mengawali jumpa kita di program acara obrolan kuliner ya. Kali ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama bakso daengku khas Bugis Makassar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, dan sahabat budaya, obrolan kuliner kali ini rahasia closing dengan personal branding dari bakso daengku khas Bugis Makassar. Halo, assalamualaikum Andini. Waalaikumsalam Kak. Iya, saya panggil Andini ya. Iya. Ini owner bakso daengku. Iya, jadi ini lokasinya di mana ini bakso daengku? Bakso daengku itu di Goa, Iya. tepatnya di Jalan Tirta Jeneberang Kak. Oh, di Goa Jalan Tirta Jeneberang ya. Iya. Nah, bakso daengku khas Bugis Makassar. Kenapa kita namakan ini khas Bugis Makassar? Apa yang jadi khasnya itu? Kenapa? Kan biasanya orang taunya itu bakso itu berarti dari Jawa ya. Ya, ini khasnya Bugis Makassar. Mungkin ada yang berbeda? Silakan. Iya, jadi sebenarnya awal penamaan dari bakso daengku itu sendiri karena yang membuat itu adalah daengku. Jadi yang punya resep itu adalah daengku, dan kebetulan daengku adalah orang Makassar. Makanya kami menamakan bakso daengku. Kemudian slogannya bakso daengku khas Bugis Makassar karena memang yang membedakan adalah bumbu-bumbu yang ada dalam adonan baksonya. Jadi kalau misalnya Kak, adonan bakso itu sebenarnya ada mie bumbu tertentunya yang biasa digunakan di penggilingan, tapi yang membedakan bakso daengku adalah ada bumbu khas Bugis Makassar yang kebetulan dibuat oleh orang Makassar. Orang Makassar. Iya. Jadi bumbu-bumbunya apa saja itu yang memang khasnya Bugis Makassar? Kalau bumbu khas Bugis Makassarnya itu rahasia dapur kami yang tidak bisa salah kami satunya berikan. Tapi kalau bumbu dasar dari bakso kebanyakan itu seperti bawang merah, bawang putih, dan merica. Oke, Gitu, jadi memang ada bumbu dasar khasnya Bugis Makassar ini. Iya. Berarti beda tongi rasanya ini. Iya. Oke, nah sejak kapan Ki merintis ini bakso daengku ini? Kalau bakso daengku pertama kali bikin itu di bulan Agustus tahun 2019. Oke, 2019, jadi sekitar 6 tahun yang lalu ya? Hampir 6 tahun. Iya, hampir 6 tahun. Agustus. Iya, Agustus. Oke, iya. Kemudian itu memang langsung Andini sendiri yang punya inisiasi atau mau Kak bikin bakso deh, atau dari resep yang Andini sendiri buat, atau memang kerjasama sama yang buat tadi yang ada daengku itu? Iya. Gimana ceritanya? Jadi Kak, sebenarnya ini kita bikin bakso karena kita lihat pasar. Nah, lingkungan rumah itu di daerah Goa itu adalah lingkungan pasar di mana yang di samping-samping rumah adalah penggilingan bakso. Nah, saya bilanglah ke suami daengku, ini kalau kita tidak ikut pasar, ini bisa-bisa tenggelam usaha kalau kita tidak ikut pasar. Nah, makanya kami berinisiasi untuk bisa mengikut pasar. Akhirnya kami bikin bakso, dan kebetulan waktu itu kami mau akikah anak keempat. Kami bilang lah, bagus kayaknya ini kalau kita bikin hidangan di luar dari kambing yang kadang-kadang orang makan di akikah. Kemudian kami bikin bakso. Pas abis bikin bakso itu ternyata enak dan disukai oleh keluarga, tamu-tamu. Makanya dari situlah kemudian kami bilang, oh kayaknya ini ada pasar tersendirinya deh. Apalagi kan kalau misalnya bakso kita pikir ya, dan kita rasakan mungkin bahwa bakso itu adalah salah satu makanan yang jarang orang tidak suka. Iya, saya termasuk favorit Kujuber, tiap hari Kak makan bakso 2-3 kali. Aku suka asal rasanya ini ya. Jadi ya memang bakso itu saya termasuk favorit juga itu makan bakso. Jarang orang yang tidak suka. Betul. Pun kalau misalnya ada yang tidak suka ayam beralih ke sapi, atau dari misalnya tidak suka ayam dan sapi beralihnya ke bakso ikan. Nah, makanya kami bakso daengku hadir membuat banyak varian bakso yang bisa dipilih oleh orang-orang dan masyarakat, dan
variannya alhamdulillah cukup banyak, Kak. Iya. Nah, tapi ini frozen saja atau ada memang kita buka outlet ini di Goa untuk makan bakso daengku ini? Jadi awalnya memang sebenarnya kita fokus ke frozen, tapi Oke. kemudian perkembangan dunia marketing bakso ini kami lihat, kemudian kami pikir harus ada inovasi ya, karena tidak dipungkiri bahwa banyak sekarang pengusaha yang bikin bakso frozen. Iya, betul. Harusnya ada inovasi bagaimana caranya ini. Akhirnya kami membuka 3 kemitraan, Kak. Nah, kemitraan di Bakso Daengku itu ada 3. Yang pertama kemitraan gerobak bakso tusuk-tusuk, Oh, yang biasa orang iya, bilang iya, iya. pentol. Pentolan, Nah, iya. yang kedua itu kemitraan bakso frozen ini sendiri tah. Iya, iya. Jadi kita buka reseller, tapi namanya mitra Mitra. Bakso Daengku. Kemudian yang ketiga itu ada kemitraan bakso warung. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang punya lokasi bagus, yang dianggap bagus di pinggir jalan, kemudian mau buka usaha warung bakso tapi ragu-ragu tidak bisa bikin baksonya. Nah, kita sediakan kemitraan itu. Jadi lebih ke mitra ya. Iya. Iya. Terus ini sekarang sudah berapa banyak mitra ini? Kalau bakso gerobak tusuk-tusuknya itu Kak dalam waktu 3 tahun itu kami bisa closing 300 gerobak. Masya Allah. Kalau gerobak bakso Iya. pentolnya ya. Kalau mitra frozennya sendiri itu alhamdulillah juga sudah 50-an lebih yang tersebar di 5 provinsi di Indonesia. Iya. Nah, ini bakso daengko awalnya kan tadi hakikah ya. Terus dicoba, dicoba dan semuanya suka. Terus awalnya untuk membuat mitra itu dari tahun 2019. Pertamanya seperti apa? Iya Kak, jadi awalnya itu kalau dicerita tuh Iya, kayak cerita Maki. Kamu tahu ini didengar tuh. Pasti ada suka dukanya. iya, jadi yang betul-betul pas dibikin Agustus 2019 itu saya ingat sekali kita jualan 2 kilo saja itu bisa sampai 3 hari habisnya. Iya lama pasti. Iya, Kenapa tidak ada yang beli Iya, ini? 2 kilo Betul. dan itu pemasarannya cuma di Facebook saja. Jadi ada memang Facebook pribadiku yang kugunakan untuk menjual. Saya ingat sekali kalau ada pembeliku kan kita jualan per biji waktu itu, per biji Rp1.000 1 biji. Iya. Kalau ada orang beli 10.000, senang sekali Miki. Asalkan dia mau bayar ongkir kita akan antarkan. Kemasannya pun tidak seperti ini Pi. Iya, iya. Kemasannya masih yang polos, nggak ada polos. brand begitu. Iya. Tapi alhamdulillah bisa laku dalam waktu 3 hari itu alhamdulillah sekali Mi menurutku. Iya, itu 2 kilo. Iya 2 kilo. Dan kemudian kenapa bisa sampai ada mitra begitu toh Kak? Karena begitu saya konsisten untuk iklankan ini baksoku. Saya konsisten, kemudian alhamdulillah kami juga disupport sama orang tua untuk belikan langsung mesin giling, mesin cetak. Itu kayaknya di tahun kedua kalau saya tidak salah, di tahun kedua kita sudah punya penggilingan pribadi dan mesin cetak bakso. Akhirnya itu juga yang bisa menjadikan brandingnya naik di sosial media, karena kan selama ini banyak, maksudku masih sedikit produsen bakso yang punya penggilingan pribadi dan mesin cetak sendiri. Iya, rata-rata dibawa ke tempat Penggilingan, betul. begitu. Jadi pada saat itu karena branding di sosial media naik, Iya. awarenessnya juga orang naik, Iya. akhirnya tersebarlah berita bahwa ini ada bakso, brandnya Bakso Daengku. Bakso daengku, oke. Jadi itu mungkin Kak yang bikin kepercayaannya orang naik. Iya. Akhirnya dari yang 1 orang, 2 orang, akhirnya sekarang ada 300 orang. 300 orang Iya. Masya Allah. Nah kemudian Andini ini jadi awalnya pelanggannya berapa orang ini? Pelanggannya awalnya Iya. yang awal-awal buka itu paling 10-an, banyak sekali itu Kak. 10 banyak sekali Iya. Iya. Nah jadi ya, nah pendengar sebentar kita lanjut lagi kisah cerita dari Andini Samsur ini sebagai owner dari Bakso Daengku, karena masih banyak yang penasaran ini kenapa bisa langsung 300 ini ya gerobak ya tiap hari itu ya. 300 gerobak itu yang mendaftar yang sebagai mendaftar. mitra. Oke. Kemudian ditempatkan di daerahnya masing-masing. Iya, sebentar kita akan ulas kembali ya sahabat budaya, kita nikmati dulu satu lagu berikut ini.
Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi di obrolan kuliner ya, rahasia closing dengan personal branding dari bakso daengku khas Bugis Makassar ya. Ya, jadi ini lebih ke frozen ya. Jadi saya tuh pikir kemarin ada outlet yang kita memang ini menyediakan makan di tempat, ternyata khusus frozen ya. Iya. Nah, Andini terus yang pertama memang khusus bakso sapi atau ayam, apa yang paling pertama yang dibuat dulu ini bakso khasnya? Awalnya itu Kak kita bikin bakso ayam. Mm-mm. Bakso ayam kan ceritanya yang paling modalnya paling rendah sebenarnya itu ayam. Kemudian sesuai dengan kebutuhan akhirnya ada yang minta kayaknya enak ini aromanya, enak rasanya. Coba ki bikin bakso sapi. Oke. Nah, akhirnya bikin Meki jual bakso sapi. Iya. Terus berjalannya waktu ternyata ada pelanggan yang mau juga coba bakso selain ayam dan sapi karena memang tidak bisa konsumsi ayam dan sapi. Oke. Akhirnya kami ikut lagi permintaan pasar. Kami bikinlah bakso ikan. Jadi sekarang ada 3 varian. Sebenarnya 4 varian, Iya. bakso ayam, bakso sapi, kemudian bakso mix ayam sapi. Jadi ada campuran ayam dengan sapi, kemudian bakso ikan. Bakso ikan. Terus Iya. ikannya dari ikan apa ini? Ikan tuna Kak. Ikan tuna ya. Ikan tenggiri, ikan tenggiri. Sorry. Iya, kemudian berarti hampir sama dengan apa? Otak-otak di rasanya, Dik. Ya. Iya. Terus ikan tenggiri. Nah, ini bahan-bahan yang kita gunakan apakah memang ada kerjasama dengan yang tempat kita ngambil daging sapi, daging ayam, terus ikan tenggiri. Gimana itu cara kerjasama, Tak? Kalau bahannya memang sudah ada langganan, tapi rata-rata itu Kak kami ambilnya penjual yang ada di sekitar rumah. Jadi itu mie juga sebenarnya enaknya usaha kami karena memang sudah ada di lingkungan yang pasarnya, bahannya memang ada di situ. Jadi tidak jauh-jauh mungkin pergi ambil kecuali mungkin memang ikan tenggiri karena ikan tenggiri itu agak susah didapatkan. Itu biasanya harus dulu pergi mencari ikan tenggirinya di pelelangan ikan, Iya. kemudian baru kita produksi. Tapi kalau untuk bahan ayam dan daging sapi itu rata-rata kami sudah ada langganan dan Iya. ambil dari situ. Oke. Dan saya mau menyampaikan ini Kak, bahannya itu setiap hari fresh. Jadi Iya. ayamnya kami potong pagi kemudian dikerjakan pada hari itu juga. Jadi tidak pakai kan biasa mungkin ada orang yang pakai yang frozen, tapi kami tidak. Langsung dari pemotongan hewan di pagi hari itu kemudian kami olah di pagi hari itu juga. Oh, berarti sesuai pesanan ya yang kita buat atau tiap hari Ki mengolah ini buat bakso? Iya, tiap hari Kak produksinya. Tiap hari produksinya. Tiap hari produksinya. Jadi awalnya dari 2 kilo, kemudian dibuat lagi berapa? Dari 2 kilo naik kemudian 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo sampai mitranya alhamdulillah jumlahnya juga membesar, akhirnya produksinya juga ikut Ikut naik. ya. Iya. Terus yang produksi ini kan biasanya begini, lain tangan, lain rasa. iya. Nah, ini kan yang buat daengku ya, daeng Iya. yang ada di samping tak ini. Jadi tidak boleh gini berbeda resepnya. Kan biasa begitu, enggak sama aja resepnya ini saya kasihkan misalnya. Biar juga kita Andini yang buat pasti Iya. beda rasanya itu. Lain tangan, lain rasa. Itu Iya. yang selalu orang anggap kalau siapa yang lain mie yang buat Ki walaupun sama resepnya pasti beda rasanya. Iya, Bagaimana? itu Mi jangankan maksudnya orang lain ya, saya sendiri istrinya saya tidak tahu bumbunya apa. Iya, Kecuali iya. mungkin ada catatan ya bisa saya baca. Iya. Ada catatannya memang dia simpan, tapi kalau untuk bumbu rahasianya memang itu daengku sendiri yang tahu. Nah, di sini Mi letak quality control dan manajemen tim. Oke. Karena manajemen di manajemen tim itu kita sudah bagi ada orang yang memang mencampur bahannya. Nah, yang campur bahannya ini pun tidak serta-merta bilang semua bumbu dia tahu. Iya. Karena kan ada hal yang kami hindari untuk Oke. bisa siapa tahu misalnya bocor ini rahasia dapur seperti itu. Jadi memang harus ada manajemen tim yang baik, kemudian quality controlnya itu tetap memang daengku yang turun. Meskipun tidak maksudnya tidak terjun langsung untuk mengolah adonan lagi, tidak. iya. Cuman memang dia tetap turun untuk quality control dan memastikan bahwa bahan-bahannya sudah sesuai karena Resepnya memang sudah itu sesuai. Kak
human error di dalam proses Iya. pengolahan adonan itu tidak dipungkiri memang Biasa ada kesalahan biasa ya. terjadi, iya. Iya. Sedikit saja campuran es batunya berlebihan itu adonannya bisa rusak. Oke, jadi kan ini pasti ada memulai itu kan tidak langsung begini cantiknya tuh hasilnya. Pasti ada beberapa kali salah. Trialnya ada beberapa kali ini. Aduh, enggak bisa kayak dihitung Kak. Apakah tiap hari trial ini ada lagi kesalahan? 1 tahun Bumbunya, pertama, iya 1 tahun pertama itu betul-betul kayak pas pengiriman juga ke mitra, saya ingat sekali itu kami mengirim 20 kilo lebih adonan ke daerah Bulukumba, tapi karena salah penempatan di mobil, akhirnya adonannya rusak. Jadi iya. komitmen kami sebagai produsen hari itu karena kami bilang kalau begini nih ceritanya ndak bisa juga disalahkan pembelita, jadi harus kami yang mengganti. Akhirnya kami gantilah adonan yang rusak itu, dan adonan yang sebenarnya adonannya enak Ji untuk dimakan, Sesuai, Ji. tapi sudah tidak bisa dibulat lagi secara penuh. Penuh, betul. Iya, jadi jadinya lembek. Tapi kalau untuk dikonsumsi itu masih bisa. bagus. Cuman untuk dijual kurang Nggak bagus, Mi, nggak bagus, bisa, iya. Mi. Iya. Jadi akhirnya kami bagi-bagilah ke keluarga atau kami konsumsi sendiri, kami goreng baksonya. Iya. Ya kayak bilang berapa mini di ruginya ini. Karena Tapi begitulah yang namanya proses belajar, proses perbaikan kualitas. Iya. Karena kalau dari masalah-masalah yang timbul itu akhirnya kita bisa belajar dan kita bisa tahu oh kurangnya baksoku itu di sini. Oh penempatannya harus begini, oh pengirimannya harus begini. Iya. Terus awal modal dari buat bakso daengku ini ada kesulitan enggak untuk mengawali modal, atau memang karena suami istri ada modalku sedikit ini kita coba ya. Gimana tuh ceritanya? Iya Kak. Jadi modalnya itu sebenarnya sebelum ini bakso daengku kami jalankan itu kami pernah melakukan banyak usaha. Baik. Banyak usaha, beberapa itu ada usaha fashion, ada juga usaha boneka. Itu sebenarnya sebelum bakso daengku kami sudah menjalankan usaha, kemudian akhirnya menemukan usaha ini. Ternyata ini lebih menjanjikan dibandingkan dengan usaha-usaha sebelumnya yang sudah kami tinggalkan. Nah, Iya. modal yang tertinggal dari usaha sebelumnya. Jadi betul-betul pada saat itu modalnya guling ya. terbatas Iya, dengan modal yang terbatas. Makanya juga produksinya pada saat itu masih terbatas. Tapi akhirnya mungkin kalau saya boleh bilang ya, ini adalah buah kesabaran dan keuletan. Itu harus itu. Iya, dari sepasang suami istri yang ceritanya sudah jatuh bangkit dalam dunia usaha, kemudian menemukan usaha yang alhamdulillah pas dan hampir memasuki ini 6 tahun, dan rasanya memang bakso daengku itu menjanjikan. Iya, insya Allah. Iya, apalagi ini kita kan produksi sendiri, terus cetak sendiri, jadi terjamin kualitasnya. Insya Allah, iya, dan kebersihannya. Terus ya harganya ini, kalau bakso sapi harganya berapa itu? Kalau bakso sapi itu Kak begini kemasannya Di, kemasannya itu berapa ini banyak? Dia per 500 gram, per 500 gram. Ini variannya keju mix kebetulan yang saya bawa. Oke, keju mix. Salah satu varian yang paling bestseller di bakso daengku ini. Keju mix itu berarti keju dengan sapi? Keju mix ayam sapi. Oh, oke. Ini adonannya. Iya. Harganya 50.000 Kak untuk 500 gram. Isinya kurang lebih 30 sampai 40 biji. 40 biji, Iya. 50.000. Timbangannya tetap sama, jadi timbangannya tetap 500 gram. Bulatannya kadang yang jumlah bulatannya kadang yang ada yang kadang-kadang lebih banyak atau kadang-kadang pas sekali di 30 biji itu. Semua harganya rata atau varian? Kalau kebetulan ini yang mix 50.000, sama dengan bakso sapi 50.000 juga, dan ini bakso ayam yang kemasan merah ini itu harganya 30.000. Oke, ini kalau yang nggak suka makan sapi, iya, dia ayam. Bakso daengku, ayam. iya. Terus kalau di Makassar ini belum ada tempat untuk ngambil frozennya, harus pesan lewat kita ini langsung.
Kebetulan kami juga ada beberapa mitra Kak di Makassar, ada mitra di Cenderawasih, ada mitra di Antang, ada Iya. mitra di Sudiang. Ya jauh-jauh semua ini kalau dari sini. Iya, terbagi-bagi Ki mitranya Iya, di iya. beberapa kecamatan yang ada di Oke. Kota Makassar. Jadi Iya. teman-teman yang mau pesan bisa melalui mitra. Tapi kita juga menyediakan Ji bakso frozen kalau dari rumah produksi. Siapa tahu misalnya ada teman-teman yang mau langsung berkunjung Iya. ke rumah produksi, itu Iya. bisa. Ada Ji juga. Oke, terus ini kita tempat rumah produksi teh ini yang di Goa, memang kita juga tinggal di situ atau memang harus khusus di tempat rumah produksi tadi situ? Kalau kebetulan rumah produksi itu di bagian lantai bawah itu memang rumah produksi dan kami masih tinggal di situ karena harus quality control juga Iya. setiap hari. Iya, tapi beda mi tempatnya di Iya, beda mi dapurnya, beda Ki, karena rumah produksi di bagian bawah itu harus Ki betul-betul steril dari barang-barang kecuali produk barang-barang bahan-bahan bakso daengku. Iya. Nah, Andini, jadi pernah tidak kepikiran bahwa bisa seviral ini bakso daengku? Anu Kak, merinding Kak, ya Allah. Iya. Iya, Gimana ceritanya? Dulu itu ceritanya kita bikin memang karena tuntutan kebutuhan ya, tuntutan kebutuhan karena kan tidak dipungkiri itu kita butuh namanya biaya hidup, Betul. apalagi punya meki anak. Iya. Dan anakku ada 6 Kak. Wah, Masya Allah. Pada saat itu anakku baru 4 tapi karena tuntutan kebutuhan itu akhirnya kami memilih untuk menjalankan usaha bakso daengku ini dan alhamdulillah Iya. maksudku Tidak ya, nyangka bisa sampai tidak menyangka karena betul-betul mungkin diberikan langsung rezeki sama Allah Iya. melalui personal branding yang secara konsisten saya lakukan mulai dari 2009. Memang saya aktif Kak bersosial media, utamanya di Facebook itu. utamanya. Ya. Kenapa aktif dengan sosial media? Apa yang jadi motivasi dari Andini ini? Awalnya itu karena memang hobi saya adalah menulis. Oke. Jadi saya menulis apapun kegiatan saya sehari-hari di sosial media. Iya, Entahkah saya sebagai seorang ibu atau saya sebagai seorang mahasiswa pada saat itu di tahun 2009, kemudian sebagai akhirnya di 2019 itu saya terjun untuk membantu suami di usaha bakso daengku itu tetap saya lakukan konsisten setiap hari. Jadi tidak pernah saya lewatkan hari-hariku itu untuk menulis sesuatu di Facebook, entahkah kegiatanku mengurus anak-anak, Iya. apa tempat-tempat yang saya datangi hari ini, apa masakanku. Jadi sesederhana itu sebenarnya untuk memulai. Akhirnya banyak yang mengikuti Iya, Facebooknya. karena kan Kak budaya masyarakat kita itu adalah budaya kepo ya, tidak dipungkiri itu. Betul. Budaya kepo, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita posting itu membuat orang lain kepo. Iya. Ih, apa sedang ini di besok dia bikin. Saya pun begitu. Kalau Iya, ada orang yang saya follow di Facebook, kemudian saya lihat, oh kegiatannya apa lagi ya hari ini. Kayak begitu. Oke, luar biasa ya. Iya, jadi yang awalnya itu cuman bakso sapi dengan ayam tidak, Iya. belum ada mix begitu. Belum. Oke, jadi Tapi karena permintaan pasar, akhirnya iya. Jadi buat tahu juga di Iya. ini tahu bakso ya. iya ada. Iya. Tahu bakso juga ada. Iya, aduh luar biasa karena ini kan penggilingan yang kayak seperti ini kan ini ada beberapa macam dan tiap hari itu yang dibuat berapa kilo sebenarnya nih yang biasanya tiap hari. Kalau pernah mencapai Kak 1 ton per hari. Masya Allah, 1 Iya. ton per hari. 1 ton per hari itu pun tidak cukup untuk memenuhi Ini permintaan dia mitra, iya. Jadi 1 ton per hari Iya. itu ayam dan sapi. Ayam dan sapi. Iya. Apalagi waktu COVID itu, wih, masya Allah. Kalau bilang orang-orang bilang usahanya lagi turun pada saat COVID, alhamdulillah kami malah permintaannya lebih banyak. Lebih banyak. Iya, sampai 50 titik per hari, 50 titik antaran. Iya, jadi memang ada kurir tak juga. Iya ada. Iya, terus kita ini berapa orang yang bekerja sekarang sama kita ini? Pekerja sekarang Kak, alhamdulillah ada 28 orang. Wah, banyak juga ya. Jadi 28 tidak orang. main-main juga nih. Jadi dalam per hari harus produksi ada target tak ini per hari berapa? Kalau target
pasti ada karena kan bahan yang disediakan juga ada. Jadi harus selesai pada hari itu juga. Dan timnya memang ada Mika yang kayak yang packing, ada yang isian tahu, kemudian ada yang giling. Iya, jadi memang rumah produksinya itu ini ya berkegiatan semua di situ ya Iya. tiap hari. Iya. Wah, luar biasa ya. Kecuali hari Jumat, karena hari Jumat itu kita ambil sebagai hari libur. Oh, jadi kita libur di hari Jumat, Hari Jumat, ya. iya. Biasanya kan hari Ahad orang yang libur, ini hari Jumat Hari ya. Jumat karena harus sholat Jumat. Iya, 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 iya. Oke. Nah, ini yang punya resep sendiri Daengku, apakah ada resep turunan atau memang apa namanya kreativitasnya sendiri ini? Iya, kreativitas sendiri. Jadi memang dia kan di samping rumah itu kan penggilingan ya, Iya. dan rata-rata yang punya adalah orang Jawa. Nah, Daengku ini berteman dengan Orang Jawa. teman-temannya di sekitaran situ. rumah adalah orang-orang Jawa dan Oh, mungkin dari belajar Mi dari situ. belajar dilihat, bertanya-tanya, kan tidak pelit ilmu juga karena sama-sama pengusaha. Bertanya, akhirnya dikasih tahulah resep dasar-dasar, kemudian ditambahlah dengan bumbu khas Bugis Makassar itu, akhirnya bisa bikin bakso dengan resep khas Bugis Makassar. Iya, jadi penasaran ini mau coba ini bakso Daengku khas Bugis Makassar. Tapi Nanti mesti dicoba ya, saya Kak. nasi saya olah dulu kayaknya. Iya. Dimasak dengan Indomie. Betul. Iya, ini juga bisa jadi bakso goreng ya. Iya, betul Kak. Iya, tapi memang dunia bisnis bakso itu merajalela kini. Iya. Apalagi pentolan itu di mana-mana. Pokoknya setiap berapa meter pasti ada, berapa meter pasti ada. Iya. Nah, terus bagaimana menjaga kualitasnya Andini sendiri sebagai owner Bakso Daengku agar bisa tetap bersaing ini di pasar? Iya. Jadi Kak, kalau prinsip kami sebenarnya kompetitor itu bukan saingan. Kompetitor itu adalah teman dan bisa jadikan acuan untuk bisa melangkah lebih tinggi lagi. Nah, dari kompetitor pun sebenarnya kita belajar Iya. entahkah teknik marketingnya, entahkah variannya. Jadi untuk menjaga kualitas sebenarnya harus banyak-banyak menerima saran, terbuka dengan segala kritik, kemudian tetap menjaga kualitas bahan-bahan yang sudah disukai oleh pelanggan. Oke. Terus yang keempat itu kita berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi jangan takut untuk berinovasi supaya tidak lari pelanggan, supaya tidak bilang pelanggan oh begitu-begitu aja terus. Iya, iya, iya. Iya, makanya itu Mika, kenapa kami bikin kemitraan bakso gerobak tusu-tusu itu, Iya. karena itu bagian dari inovasi. Nah, kalau misalnya ndak sempat beli bakso frozennya, Iya. entah karena misalnya jauh atau misalnya sedang dalam perjalanan tiba-tiba teringat bakso mau makan, nah kemitraan bakso gerobak itu hadir untuk memenuhi kebutuhan itu. Iya. Jadi bisa dapat di pinggir-pinggir jalan untuk Iya. langsung tusuk-tusuk toh. Iya. Terus itu kemitraan apakah dia pakai branding Bakso Daengku atau mitra sendiri yang punya nama? Pakai Kak. Jadi perjanjiannya itu selama 2 tahun harus pakai brand kami karena kan dibuatkan baksonya dari rumah produksi kami. Kemudian dibuatkan gerobaknya juga pakai branding nama Bakso Daengku. Oke. Nah, perjanjiannya selama 2 tahun harus ambil bakso di kami juga menggunakan brand dari kami. Oke, jadi tapi ada mitranya ya, ditemani kerjasama ya? Iya, mitra-mitra ceritanya beli putus Kak. Jadi mereka beli putus, tapi sebenarnya baksonya harus tetap ambil dari rumah produksi. Jadi setelah misalnya 2 tahun itu kemudian mau bikin bakso sendiri, Iya, nggak tidak masalah. apa-apa. Iya. Gerobaknya tetap kepunyaannya, yang terputus cuma pembelian bakso dari rumah produksi Oh, kami. namanya juga sudah dirubah begitu. Iya. Iya. Ya, tapi kalau mau praktisnya ya, kalau Iya. misalnya saya sebagai mitra ngapain lagi mau nyari-nyari nama yang lain, ini kan sudah ada dan terus berproduksi ya. Iya, Kita insya pakai Allah, itu aja, amin. apalagi kalau sudah laris manis dan dicari-cari ya
ndak usah untuk mau ngambil. Iya. Nah, jadi menganggap bahwa kompetitor atau yang sama-sama jualan bakso itu bukan sebagai saingan ya. Saingan, iya, Kak. Jadi sama-sama kita jalan dan rezeki itu pasti masing-masing ada Iya, ya. sama-sama juga ini cari uang. Iya, 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 iya. Cari keberkahan ya. Iya, betul. Iya. Nah, closingnya apa biasanya kita hitung per tahun atau per hari atau per bulan atau per minggu ini? Closing Iya, jualan baksonya. jualannya, Kak, Iya. ini per hari, Kak. Oke. Iya. Jadi tiap hari itu Tiap hari, dicatat ya. iya. Iya. Jadi bisa berapa banyak, berapa bungkus itu yang habis? Berapa dia? Banyak. Iya, banyak-banyak Oh, karena kan iya. rata-rata itu mitra, Kak, kalau dia belanja satu kali misalnya, itu habis pada hari itu juga. Jadi besok ngambil lagi. Iya, jadi Oh, nyetoknya kayak saya sebelum habis harus Kak nyetok deh. Iya. Karena otomatis saya menunggu kurir untuk datang mengantar ke tempatku. Jadi mereka stok menyetok di rumahnya. Iya. Berarti apa ini Andi ini kalau yang kemasan begini biasanya untuk rumahan ya? Iya, betul. Ini frozen Sektornya rumahan. kayak ibu-ibu. Yang ibu rumah tangga. Iya. Terus kalau yang dijual pentolan yang mitra itu per kilo ya Iya. belinya. Wah, itu bisa Dia dalam per bungkus, Kak. per Itu bungkus. iya. Isinya 40 biji kalau mitra gerobak. Iya, ya luar biasa. Jadi ini saja belum dimasak wangi. Iya. Itu Mika, itu Langsung kayak anunya, jadi lapar. karakternya bakso Iya. daengku itu. Sudah ada khas apa ya? Kalau bakso itu kan memang ditahu juga, oh ini rasa bakso ini. Nah ini kalau kita rasa-rasa wanginya ini Iya. kayak bilang bukan bakso sebenarnya, kayak lagi numis-numis apa begitu. Padahal ini belum diapa-apain nih, Iya. masih dalam bentuk frozen, membeku. Begitu itu Kak, pelanggan bilang bakso daengku tuh punya karakter kalau buka freezer itu langsung Ada wanginya yang menyebar Iya, keluar. wangi bawang putih juga enggak, Iya. tapi apa iya lain wanginya. Susah diungkapkan dengan kata-kata, apalagi Masya kalau Allah. dimakan mie ini ya pasti rasanya lebih ini lagi ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Terus yang apa tadi yang selain itu ada saya lihat pentolan Oh ini. ini Kak, Ah, oh ini sempol, produk Sempol. baru dari bakso daengku. itu sempol apa itu? Jadi ini muncul sebenarnya sempol ayam Kak, muncul ini karena kekhawatiran seorang ibu, saya sendiri. Iya. Maksudnya anak-anak kan itu suka jajan sempol Iya, ya, jajan sempol entah Kak di sekolah atau Iya. di pinggir jalan. Jadi saya bilang lah ke daengku, bagaimana kalau kita bikin sempol deh untuk anak-anak. Iya. Siapa tahu maksudnya setelah dipasarkan ini banyak ibu-ibu juga yang merasakan kekhawatiran yang sama kayak saya. Ternyata banyak juga karena harganya ekonomis Kak. Ini harganya 10.000. Murahnya. Iya, isi 12 tusuk. Iya, itu lebih ke ayam dengan telur ya atau bagaimana? Sempol. Iya, kan ini sempol sebenarnya adonan ayam, tapi dalam penyajiannya itu harus digoreng dengan dilumuri telur dulu. Oh, jadi ini sebentar kalau digoreng Iya, dilumuri telur dulu. dilumuri telur baru digoreng. Dan hasilnya itu lebih crispy Iya. kalau digoreng pakai telur. Harum. Jadi semua ini bahannya adonan bumbu dasarnya itu sama. Iya, sama. Oke. Khas daengku. Khas daengku. Jadi Iya. dia sama semua. Iya, dia ini wanginya bikin lapar. Masya Allah. Iya, nah saya kemarin sempat ini juga ya, betul itu yang kita bilang bahwa masyarakat sekarang itu lebih ke kepo. Kan kita add saya di Facebook ya. Iya, iya. Iya, wah ini luar biasa ini bakso daengku kayaknya banyak sekali followers tak. Nah, Iya Kak, 31.000, iya. hampir 32.000. Nah ini kan tidak semudah itu kita dapat followers dan Iya. juga mengawali usaha itu tidak langsung seperti ini ya, ada tong jatuh bangunnya. Betul Kak. Terus awalnya tadi sudah dicerita sempat juga rugi 20 kilo Iya. ya, dan pernah ndak ada mitra yang kita temani kerjasama tapi akhirnya apa ya, ada kesalahan atau seperti apa begitu yang bisa mengakibatkan juga kerugian. Tidak sedikit sebenarnya Kak, itu kerugian secara moral sebenarnya. Kalau
dipikir-pikir ya, maksudnya kita sudah menyediakan kemitraan, tapi akhirnya mungkin karena merasa bahwa untungnya banyak, tidak minta izin untuk melepas kemitraan, dan perjanjian 2 tahun itu tidak diindahkan, akhirnya bikin produk sendiri. Nah sebenarnya itu dalam dunia usaha tidak apa-apa ya, itu hal yang lumrah, cuman kalau dari segi adab dari perjanjian usaha, sepertinya hal-hal seperti ini harus kita hindari. Jadi harus memang berkomitmen ketika kita melakukan usaha itu harus komitmen, karena yang kita cari bukan sekedar omset, tapi ada keberkahan yang kita cari di situ. Nah ketika kita melakukan usaha tapi kemudian menyakiti orang lain, itu kan keberkahannya jadi hilang sedikit. Iya, jadi lebih ke itu saja Kak. Alhamdulillah, karena maksudnya bisa jadi atasi, karena mental pengusaha itu kan enggak boleh mental kerupuk ya, harus jatuh bangun ya. iya, Betul. harus punya mental pejuang yang Pejuang. enggak boleh baperan, terus percaya juga kalau hilang satu artinya akan tumbuh lagi lebih banyak lagi. Ya, jadi terus Handini dengan Daengku ini pernah berpikir enggak untuk buka rumah produksi yang setelah ini kan baru satu ya rumah produksinya. Pernah ada keinginan untuk buka lagi rumah produksi yang kedua, ketiga, impian, di berbagai cabang? Iya, impian paling besar sekarang itu Kak. Maksudnya bikin rumah produksi yang lebih besar, skalanya skala pabrik. Kalau sekarang kan bisa dibilang masih skala industri rumahan. Nah, impian selanjutnya itu adalah bagaimana ini Bakso Daengku lebih banyak pekerjakan orang, lebih banyak berdayakan orang, dan rumah produksinya bisa lebih besar, meskipun di satu tempat saja, tapi rumah produksinya bisa lebih besar dan lebih bisa memenuhi permintaannya pelanggan. Apalagi kalau sekarang walaupun rumah produksi tapi jadinya agak sempit juga ya, karena permintaan dan ini ya hampir biasanya barangkali itu freezer kayaknya tidak bisa mina tutup. Terisi semua ya. Iya Kak, betul. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Terus tantangannya ini Andini dari 2019 sampai sekarang ini selama merintis ini Bakso Daengku. Oh iya Kak, kalau tantangan pertama itu sebenarnya adalah ketidakstabilan harga bahan baku. Jadi kita itu kalau pengusaha kuliner mesti memang pasang harga yang ketika harga bahan baku naik itu tidak rugi Ki, dan ketika bahan baku turun itu bisa Ki untung banyak. Jadi tantangan pertama itu sebenarnya karena harga bahan baku itu berubah-ubah, apalagi harga ayam, harga daging sapi, harga bumbu-bumbu dasar itu kan kadang di momen-momen tertentu kayak sekarang nih, momen-momen mau Ramadan itu harga ayam naik, harga lombok naik, harga bawang putih, bawang merah naik. Nah, itu tantangan pertama. Tantangan pertama yang harga bahan baku yang tidak stabil. Iya. Terus yang kedua itu tantangannya adalah manajemen mitra. Jadi tidak gampang itu manajemen ratusan mitra ya yang tersebar di entah menangani keluhan, entah menangani saran, menangani kritik, itu butuh memang orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Nah, yang ketiga itu masalah branding, karena sekarang kan eranya strategi marketing digital. Jadi kita harus terus belajar, terus cari tahu kira-kira strategi apa lagi yang dibikin, yang bisa bikin ini produk tak naik kembali lagi. Terup dengan media sosial ya khususnya. Tapi ada khusus ini yang kita yang pekerja ini khusus untuk media sosial atau gimana kontennya? Untuk admin ada Kak, untuk admin. Iya, untuk admin sosial Facebook ada. Tapi kalau untuk konten-konten itu rata-rata kita ambil dari testimoni pelanggan. Nah, saya juga kan saya sekarang jadi brand ambasadornya Bakso Daengku kalau bisa dibilang ya. Kalau orang bilang Bakso Daengku pasti yang terpikir adalah Andini Syamsur Bakso Daengku. Makanya brandingan di Facebookku juga itu begitu namanya, Andini Syamsur Bakso Daengku. Jadi secara keseluruhan dan secara kalau mau dibilang lebih aktif itu alhamdulillah
masih saya yang Mm-mm. langsung terjun untuk terus perkenalkan baksoku Perkenalkan. setiap hari. Lewat media sosial juga Iya. ya, iya. Lebih ke, tapi ini Facebooknya ada tersendiri atau media sosialnya tersendiri Bakso Daengku atau memang hanya dari profilnya sendiri ya, Andini? Iya, ada Kak, ada untuk admin yang dipegang tuh sama admin itu ada Bakso Daengku Makassar di Facebooknya, kemudian Instagramnya itu @bakso.daengku. Ada juga Instagram. Jadi orang bisanya pesan di situ juga ya. Iya. Iya. Terus melayani kan selain mitra, kalau misalnya kayak saya nih mau cuman pesan 2 bungkus apa terlayani atau gimana? Iya. Ada khusus yang melayani kalau yang beli khusus ibu-ibu ini ceritanya. Iya. Begitu jika kalau kan ada nomor admin yang disematkan di setiap postingan. Jadi ditanya dulu, oh alamatnya di mana? Kalau misalnya alamatnya ada dekat dari mitra yang ada di daerah ta, itu biasanya diarahkan ke mitra. Karena otomatis ongkirnya bisa lebih murah dan bisa lebih cepat. Kalau misalnya buru-buru kita mau Iya, makan iya. atau ada acara. Iya. Tapi kalau memang tidak ada pi di situ di daerah ta mitranya, insya Allah bisa diantarkan dengan kurir dari Bakso Daengku. Iya. Apalagi nih kalau mau masuk Ramadan ya. Iya, harus stok. Dengan Lebaran. Iya, betul. Itu Lebaran pasti yang paling banyak yang pesan itu rumahan. Iya. Iya, karena ya termasuk saya juga suka beli bakso kalau hari Lebaran ya. Lebih praktis Lebih toh, Kak? praktis. Tapi Iya. memang tidak ada bumbu kuahnya ya. Ada, setiap pembelian ada dikasih. Oh, jadi saya pikirnya itu cuman bakso ini saja tidak punya bumbu tersendiri. Ternyata ada bumbunya juga ya. Iya, ada dikasih kan bumbu dalam kemasan. Dikasih sama ada kecap dengan lomboknya. Oh, sudah satu paket juga. Iya. Itu memang yang kayak 50 yang harga 50.000 itu sudah ada bumbunya juga. Iya. Oke, Ada. jadi- Sebenarnya ini Kak, kita punya produk ada juga lombok kuning, tapi kebetulan stoknya habis. Tapi kalau misalnya Moki juga pesan lombok kuning ada juga dari Bakso Daengku, namanya lombok kuning Daengku. Lombok kuning daengku. Iya. Itu dibikin juga, diproduksi sendiri juga. Iya, tapi perusahaannya beda. Tapi tetap Daengku yang punya. Oh, namanya tetap pakai branding nama Iya. Daengku ini ya. Iya, Kak. Tapi memang sama-sama berasal dari Makassar. Iya. Rata-rata suku Makassar, suami istri nih. Iya. Oke, jadi memang cocok tahu bakso Daengku. Khas Bugis Makassar, tapi memang beda Ki. Beda kini aromanya. Kalau yang umumnya biasa memang bakso itu berasa tongi aroma-aroma dagingnya, ini lebih merasa ke bumbu dia. Bumbu, iya. Oke, ya, kayak langsung kurasa mau kumas. Ya, jadi ini mempertahankan untuk personal brandingnya Andini ini, apakah pernah rasa jenuh atau capek kak ini, tapi memang terus semangat ya? Iya. Apa Harus. apa yang memotivasi ini di Rita ini? Harus, Kak. Iya, iya. Karena kalau saya enggak semangat, mitraku juga enggak semangat. Oh iya, betul, Itu betul. jiwanya sebenarnya. Jadi harus tetap semangat karena setiap hari kita butuh yang namanya uang. Iya, Toh, iya, iya, iya. Jadi harus tetap semangat. Nah, kadang-kadang Ji memang ada kayak perasaan loyo, terus misalnya mood lagi kurang bagus karena ada masalah misalnya di rumah. Tapi ya mau ndak mau harus tetap muncul. Harus Iya. jadi memang rutin tiap hari harus ada. Rutin. Iya, tiap hari itu pun Harus tiap ada hari muncul ya. statusnya bisa 3 sampai 4 kali. Wah, itu konsistennya itu yang di situ. Iya, harus memang Kak. Kalau misalnya kita mau pakai personal branding ya, kecuali kalau misalnya kita mau product branding, kan ada dua itu, personal branding dan product branding. Kalau personal branding berarti orangnya yang harus siap terjun. Iya. Tapi kalau product branding berarti produknya yang harus diperbaiki, entahkah itu dari segi marketing, entahkah dari segi kualitasnya, begitu. Iya, tapi Andini sendiri lebih memilih personal branding Iya, ya. harapannya ke depannya itu sebenarnya Kak, saya mau juga punya produk yang meskipun saya tidak dikenal itu tetap produkku laris. Tapi untuk saat ini mungkin masih dikasih kesempatan sama Allah untuk kasih bangun dulu ini usaha toh. Iya. Jadi insya Allah tetap semangat untuk Oke. konsisten. Konsisten ya Iya. brandingnya ya. Oke. Nah, terakhir ini Andini. Jadi tadi sudah keinginan harapan ke depan itu memiliki sebuah pabrik yang Iya. khusus ya, yang kapasitasnya bisa banyak ya.
untuk berarti ada tahapan bahwa saya harus menabung ini. Iya. Saya harus menyimpan ini untuk membuat apa yang kami inginkan berdua ya. Iya. Oke, ke depan untuk bakso daengku khas Bugis Makassar ini apa yang lebih ingin dicapai ini berdua ini suami istri ini, silakan. Jadi harapannya ini ke depan Kak Bakso Daengku bisa ada di seluruh Indonesia. Karena saya lupa tadi kendalanya sekarang juga Bakso Daengku itu ada di pengiriman. Oh. Iya, pengiriman ekspedisi. Jadi kami banyak sekali tawaran kemitraan itu, banyak Keluar. sekali masuk di Kalimantan, di Aceh, di Jawa itu banyak juga yang mau. Tapi kendala kami adalah pengiriman. Jadi butuh memang pengiriman yang dalam 2 hari maksimal itu bisa sampai. Oke. Karena kalau lewat dari itu bisa jadi kualitas baksonya berubah. Iya. Pun misalnya ada yang lama kayak di Maluku itu ya Kak, di Bau-Bau kita ada di sana mitra di Bau-Bau. Itu memang dia sewa freezer kapal untuk Oke, kirim. iya. Jadi meskipun 5 hari alhamdulillah aman. Aman ya. Jadi sebenarnya tantangannya itu di pengiriman dan ke Pengiriman. depan kami harap itu akan banyak ekspedisi atau jasa kirim yang ceritanya bisa terbuka supaya kesempatan Bakso Daengku untuk bisa hadir di seluruh Indonesia. Ya, sudah tidak susah ya Iya. untuk frozen, bahkan bisa juga sampai ke tetangga Iya, luar betul. negeri ya. Karena banyak Kak ini pelanggannya orang-orang Makassar rata-rata yang kami pernah mengirim sampai ke Bogor, ke Jakarta, bilangnya, "Ih, kami mau ini bakso Daengku," karena kan ada bakso kasar juga yang khas memang orang Makassar punya. Iya, 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 Itu- saya ingat itu rasanya itu bakso kasar yang memang tuh orang-orang Makassar, yang orang-orang dulu ini yang bikin. Iya, yang kenyal-kenyal Iya, itu, iya, iya, iya. bilang kami rindu dengan Makassar. Salah satu cara mengobati rindunya adalah makan Ini bakso Daengku. bakso khas Makassar. Oke. Ya, luar biasa ceritanya dari bakso Daengku khas Bugis Makassar. Jadi untuk para UMKM yang akan memulai usaha, yaitu yang pertama harus konsisten, Iya. terus tidak boleh bosan-bosan, dan apa namanya, harus tetap semangat ya. Semangat, iya. Karena kalau owner sendiri yang tidak semangat, kodong. Iya, mitranya ikut loyo. Pokoknya jangki patah semangat. Kalau usaha tak masih kecil sekarang, Iya. konsisten saja bangun personal branding tak di Facebook. Meskipun tidak banyak yang komentari, meskipun tidak banyak yang like, lakukan saja terus. Insya Allah itu suatu saat orang kalau mau produk tak, oh ada apa yang temanku ini, karena sering nak lihat postingan tak lewat-lewat. Ya, 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 ya. Oke, jadi tipsnya ini untuk para UMKM yang ada di luar ya, yang ingin memulai usaha atau yang sementara ada usahanya tapi jatuh bangun, ya itu awalnya harus Iya. konsisten. Jadi kita harus introspeksi diri dulu, ini kenapa Iya. bisa seperti ini ya. Karena kalau mau besar usaha ya pasti ada kerikil-kerikilnya Iya, juga. betul. Oke, Andini terima kasih banyak Terima sama kasih Kak, terima sama kasih sudah Daengku. diundang. Iya, terima kasih kembali bakso Daengku khas Bugis Makassar ini. Jadi pendengar juga sudah tahu ya bahwa ternyata seperti ini bakso Daengku khas ceritanya ya. Iya, betul. Iya. Oke, terima kasih kebersamaannya. Saya Yuni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.